esensinya ini kalau saya lihat ya, esensinya ini kan pertarungan Mega dengan Jokowi. Sebenarnya Prabowo serempet gitu loh. Esensinya Coba lihat pidatonya Hasto bagaimana. Saya siap bla 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 bla. Tolong periksa juga keluarga Jokowi. Apa urusannya Jokowi dengan Harun Masiku? Kan nggak ada. Nah, pertarungan antara Jokowi dengan Megawati ini kalau tidak bagus mencari kalangan, ya ini ngalih kalangan nih kalau kita ambil simbol salah, selalu nyerempet Prabowo, berbahaya bagi PDIP. Saya akan berbahaya dan dia punya. Saya mau tanya, apakah yang sekarang boykot retreat ini bersih semua? Saya mau tanya satu aja pertanyaan saya. semua punya kasus. Kalau itu diungkap, dia punya perangkat intelijen, dia punya perangkat mencari data, dia punya perangkat penegak hukum, dia punya perangkat semua. Sekali kenop selesai semua. Presiden kan mengendalikan semua. Oh, iya ya. Jadi bukan urusan balas dendam. Ini misalnya nih, ada berapa yang tidak ikut di ini? 8 misalnya, atau 9 yang nggak ikut di Bali. Iya, iya. Semua dicari jejaknya. Atau aja, mungkin kan? Mereka sudah membaca begitu Pak. Oh saya nanti mungkin saya akan juga ditelusuri kasus saya. Saya sekarang nggak ikut retreat. Nanti saya bisa bilang ke media, oh ini pasti kita karena dulu menolak retreat kita diginikan gitu. Mau begitu kalau alat buktinya memang korupsi mau apa? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali agak serius deh. Bersama Gede Pasek Suardike. Siap. Ini kalau udah ada hubungan apa nih? Pusat daerah ini Pak Pasek harus saya panggil lagi untuk podcast gitu ya. ini. Kalau urusan DPD biarkan Lola aja. Lola. Ya. Apakah waktu itu Pak De, pihak Pak De main sepertinya main gitu. Lola yang lucu aja. Nah ini Pak, kita bahas masalah penahanan Hasto kemudian dibarengi dengan instruksi Bu Megawati untuk melarang atau menunda ikut retreat bagi kader-kader PDI yang jadi kepala daerah. Oh ini diskusi soal hukum dan politik nasional berarti ya? Siap. Oh gitu. Oh, ya. ini Biar jelas. Beberapa hari kan tidak hadir nih PDI. Per hari ini sore katanya sudah ikut retreat dari PDI, tapi yang dari Bali tetap tidak gitu. Kecuali hebat, dari Bali. Kan? Hebat kan? Hebat dari Bali berarti. Loyalis sejati berarti Pak. Besok bisa nggak negara berdiri? Nah, mau gede nyali. Nah, pertama kenapa penetapan atau ditahannya Hasto ini pada saat pelantikan kepala daerah itu menurut Pak Pasek analisanya seperti apa itu kira-kira? Jadi harus digini, ini karena frame kita selalu politik dengan hukum tuh jadi satu dan memang seringkali praktiknya begitu ya. Tetapi kalau case-nya sendiri, ini kan case-nya sudah dari dulu. Kalau case kita yang mana nih maksudnya? Hasto. Harun Masiku ini kan kasus sudah harusnya lama. sudah dari dulu. Ada kasus sudah lama dan banyak drama di sana. Ya. Kita masih ingat bagaimana upaya penggeledahan ke kantor partai yang dihalangi, kemudian sampai ke PTK diburu. Artinya kan ada sebuah proses kejar-kejaran antara KPK dengan kekuatan lain untuk proses hukum itu. Jadi kalau toh kemudian baru sekarang, kalau saya melihat mungkin KPK baru memiliki kemampuan jelajah setelah kekuatan yang lama bisa menguasai menahan itu dilemahkan atau makin lemah atau karena jabatan berpindah tempat kan gitu. Mungkin karena itu. Tetapi kasusnya sendiri memang disebut ada keterkaitan. Hanya apakah ada keterkaitan itu berarti terlibat kan belum tentu. Karena ada praduga tak bersalah kan asasnya di situ. Nah makanya kalau saya melihat karena senior saya Pak Hasto nih misalnya sekarang dia menjadi tersangka, kemudian dia sudah berupaya melakukan pra peradilan, kalau hari ini juga masih mencoba lagi pra peradilan dan lalu mengikuti fase penahanan. Saya kira fokus saja di pengadilan. Karena kan sidangnya terbuka untuk umum. Oke. Jadi sidang yang terbuka untuk umum itu peluang untuk kita bisa ungkap apakah kasus ini rekayasa ataupun tidak. Kalau saya sih berharap
agar jangan beban politik, dinamika politik bertambah berat hanya gara-gara kasus hukum. Lebih baik KPK percepat kasus ini dia ke pengadilan. Kenapa harus bisa dipercepat? Karena case-nya ini kan bukan case yang pertama dibawa ke pengadilan. Ini case yang sudah banyak orang sudah dihukum, bahkan komisioner KPU-nya udah keluar dari penjara. Sudah selesai mungkin masa tahanan dia, penjara dia udah lewat. Jadi sudah di luar penjara sekarang. Terkait kasus yang Harun Masiku-nya yang menyebabkan Pak Hasto jadi tersangka. Jadi sebaiknya ini lebih cepat KPK itu dorong saja ke pengadilan, ungkap di situ. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Apakah ini adalah murni hukum ataukah ini operasi politik? Saya jujur saja kalau hari ini 50% saya setuju dengan teman-teman PDIP ini ada operasi politik, tapi 50% juga saya percaya dan KPK bahwa ini murni hukum. Karena kalau Prabowo tidak presiden atau anggaplah presidennya Ganjar, belum tentu ini itu juga bisa ya bisa tidak gitu loh. Karena sangat tergantung KPK-nya bagaimana gitu loh. Karena sebenarnya secara aturan KPK ini kan ruang yang terpisah dibandingkan dengan eksekutif. Karena dia masuk dalam rumpun yudikatif kan, proses hukum yang dia jalankan walaupun prosesnya itu juga melewati pintu politik. Tapi kan itu pilihannya juga pilihan teman-teman PDI juga. Ya. Karena mereka kan dipilih di komisioner KPK-nya ini kan dipilih oleh teman-teman PDI di DPR juga. Jadi ya sudah kita ikuti. Makanya saya bilang 50% saya percaya dengan kemungkinan ada pengaruh politik, ya, pengaruh politik, operasi politik. 50% saya percaya juga dengan ini hukum. Kenapa masih 50%? Karena yang hari ini sedang berjalan masih peradilan opini. Peradilan sesungguhnya ketika dia sudah dibawa ke ruang sidang. Yang menguatkan itu kan kembali lagi pertanyaan dia, Pak. Kenapa tanggal 20 ini ditahan dia gitu. Nah, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan ini ke PDI? Nah, kalau itu apakah kebetulan ataukah memang ada koordinasi, itu yang harus nanti bisa dibuktiin. Kalau saya melihat kan kasusnya udah lama, kebetulan aja sama. Kebetulan aja harinya sama. Kan bisa, kalau menurut saya bisa aja tanggal 21, 22. Kalau mau ditahan sebelumnya beda lagi nanti ceritanya. Oh, beda ya? Artinya kan sebelumnya sudah diperiksa, tapi kan belum ditahan. Ya, karena alasannya adalah sedang proses pra-peradilan, kan itu ya. Dan KPK menganggap belum penting. Karena gini, kalau KPK sudah berani menahan, itu argonya harus sudah jalan. Argo kewenangan menahan itu sudah berjalan. Kalau dia berkasnya belum siap, maka dia belum tahan dulu. Nah, kalau dia sudah berani menahan, berarti berkasnya dianggap sudah siap untuk dia limpahkan. Jadi banyak kasus itu KPK tahunan mentersangkakan orang itu belum ditahan. Setelah berkas mau lancar, mau dia bawa pengadilan, baru dia proses lagi, panggil lagi, baru tahan. Itu adalah banyak kasus terjadi. Makanya apakah ini operasi politik atau operasi hukum, kuncinya adalah KPK segera ini bawa ke sidang. Tadi kita tonton di situ gimana sih alat bukti yang dimunculkan. Karena pasal yang dikenakan kan ada 2. Kalau saya baca di ini itu ada obstruction of justice yang baru, yaitu memang menghalang-halangi proses hukum dengan berbagai komentar yang diadakan. Apakah itu benar atau tidak nanti kan muncul di persidangan. Kalau itu nggak benar ya operasi politik nih. Jangan sampai instrumen ini menjadi operasi politik. Tapi kalau ternyata itu benar, ini fakta, itu kan menjadi alat bukti jadinya. Masa KPK sudah sampai menahan itu tidak benar? Nah, artinya bisa aja. Bisa aja ya? Karena asas praduga tidak bersalah. Oke. Dan sebelum tidak vonis gitu ya? Mereka ini kan bukan Betariamo yang selalu benar dalam menghukum orang kan gitu. Dan mereka manusia biasa yang juga banyak bermasalah. Pak Pasal sering menangani kasus-kasus yang begitu ya. Jadi gini, kita lihat aja, komisioner KPK kan banyak bermasalah juga. Berarti dia kan bukanlah dewa tanpa cacat. Bahkan ketua KPK yang mau ketua KPK Firly sekarang seharusnya tersangka. Dulu sampai meninggal. Ya kasusnya Antasari. Kemudian kasusnya Lili Pintauli. Kemudian ada berapa komisioner KPK bermasalah, termasuk Abraham Samad juga bermasalah kasusnya tapi dihentikan soal pemalsuan KTP yang cewek cantik itu kan. Nah, artinya kan sebenarnya tidak bersih juga gitu loh. Makanya kalau saya ditanya, walaupun saya agak di dunia itu agak paham, maka saya masih sampai saat ini 50% nih politik, 50% nih hukum. Kuncinya adalah segera bawa ke
pengadilan. Apakah, Ini ya untuk kasus Hasto. Apakah KPK atau Prabowo atau pemerintah di pusat itu ingin memberitahu kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 itu bahwa ini loh, kalau lu main-main ini nasib lu seperti Hasto nanti gitu. Enggak juga. Oh, enggak. Kalau kasusnya bukan Hasto, peringatan untuk kalau daerah. kasusnya Pak Hasto ini kan bukan kasus yang terkait dengan APBN. Oh iya benar. Jadi pesan itu nggak nyambung. Pesannya Maksudnya, kalau mau pesan yang itu ya OTT dong. Maksudnya kepala daerah yang dilantik sekarang, dulu kau punya kasus, kalau masih bisa loh seperti Hasto dulu kan kasus gitu kan. Enggak. Kalau Prabowo statement yang saya tangkap gitu. bahwa dia memang mau memberantas korupsi lebih serius. Kan kita lihat dulu. Kalau udah benar itu ya kita lihat. Pertumbuhan jumlah kasus yang diberantas ada berapa dan sebagainya kan itu kita lihat. Jangan sampai karena kalau kasus korupsi ini pasti berdekatan dengan politik karena dengan kekuasaan kan. Dengan pengelola APBN, pengelola APBD kan begitu. Jadi tetap kita harus bisa memilih dan memilah diksinya ini apakah betul-betul politik, apakah ini hukum atau hukum yang berbalut politik atau politik yang berbalut hukum. Kuncinya adalah sidang. Kenapa sidang? Saya yakin tim lawyernya Hasto itu pasti punya kemampuan bagus. Pak Magdir Ismail, ada Patra, itu teman-teman saya juga. Jadi dia punya kemampuan untuk melakukan jelajah itu dan nanti jaksa KPK juga pasti punya pengalaman. Kita penonton yang sidang terbuka untuk umum kita tersaksikan. Pertarungan alat bukti, keterangan saksi dan sebagainya, mana itu kita bisa tonton. Nah kalau itu terjadi maka kita bisa ambil kesimpulan nanti. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang ini yang tadi Erwin cerita itu adalah narasi-narasi yang liar yang berkembang ke sana kemari. Karena apa? Kita terbiasa dengan teori konspirasi. Betul. kan itu Washington gini permainan. Ya memang sering ada tapi juga tidak selalu ada. Sering ada tapi tidak selalu ada. Karena memang banyak penumpang kekuasaan dia menggunakan instrumen hukum untuk memotong lawannya. Itu banyak sekali, sangat banyak. Dan kemudian dibarengi dengan instruksi Megawati ini, menurut berita itu Megawati katanya merasa psikologis kepala daerah ini terganggu ketika Hasto ditetapkan ditahan tanggal 20 itu, sehingga mereka diimbau untuk menunda retreat gitu. Kalau saya nggak berani komentar ya, apakah terganggu atau tidak, itu kan subjektif sekali penilaian. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa sangat disayangkan ini ya, sangat disayangkan alasan dan momentum yang dipakai adalah momentum kasus korupsi untuk menunda kepala daerah ikut retreat. Ini kan bahasanya retreat. Yang ada tuh pembekalan. Saya pun dulu waktu jadi anggota DPD itu ada di Lemhanas. Bahkan kita di Lemhanas dulu, habis itu kita di Pas Pampres kita latihan gitu loh. Jadi ada ruang-ruang. Kenapa? Orang menganggap begini. Indonesia ini problemnya kan komunikasi dan koordinasinya lemah. Di acara itulah kemudian ada ruang kita kemudian berinteraksi karena ini kan datang dari seluruh Indonesia. Antara ini saya jadi DPR, jadi DPD. Jadi ketika kita datang kita kan belum kenal semua. Dengan kita kumpul dibuat grup, dibuat ini, dan tentara kan paling hebat membuat teamwork yang bagus. Jadi untuk crash programnya dibuatlah, dititipkan di situ kita biar lebih cepat. Nah kemudian di Lemhanas kita diberikan tentang wawasan Nusantara yang sangat bagus. Jujur aja, ini juga kesalahan DPR juga. Dulu kami DPD itu kami sudah pernah mengusulkan RUU tentang wawasan Nusantara. Persis apa yang menjadi agenda seperti retreat ini. Bahwa semua pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin nasional, jabatan-jabatan penyelenggara negara itu wajib dia melewati fase pemahaman tentang wawasan Nusantara. Nah kita buatlah RUU tentang wawasan Nusantara. Sudah masuk prolegnas, sudah masuk prolegnas prioritas, sudah dibuatkan pansus di DPR, tapi DPR hanya 2 kali rapat kemudian tidak dilanjutkan. Karena itu usulan DPD RI. RUU-nya masih ada. Inilah dia yang dilakukan Prabowo, inilah sebenarnya dibuatkan payung hukum lebih detail. Karena apa? Kami melihat waktu di DPD itu sangat berbahaya daerah-daerah ini kalau tidak dibekali wawasan Nusantara yang sama. Mereka akan menjadi diskriminatif di daerah-daerah gitu loh.
Kan banyak sekali pilkada misalnya lebih mengutamakan bahasa yang penting yang Magelah, yang penting orang daerah kita. Padahal belum tentu orang daerah itu yang akan memajukan daerah itu. Ya. Itu kan yang penting pemimpin yang punya kemampuan, wawasan, itulah yang kemudian harus dipakai. Nah, itu sudah pernah sampai RUU dan sudah ada pansus. Itu kemudian dibatalkan. Apa bukan batal, didiamkan oleh DPR, dimati surikan sehingga tidak bisa jadi undang-undang. Artinya apa? Itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, kalau hari ini kemudian dibilang ini pemborosan. Kalau saya masa pemborosan enggak 13 miliar. 13 miliar untuk mengumpulkan orang seluruh Indonesia murah. Untuk kepala daerah seluruh Indonesia. Murah itu ya. Murah itu. Tahu nggak manfaatnya apa? Kalau kepala daerah ini berkumpul dia dengan berbagai aktivitas, maka mereka sudah bisa melakukan konsolidasi dan komunikasi tentang potensi daerah masing-masing yang bisa menghidupkan jalinan komunikasi bisnis antar daerah. Di sini misalnya nih Bali, pengrajin banyak, kayu nggak punya, ngobrol dengan orang Kalimantan, ngobrol dengan bupati dari Papua, dari mana, di sini ada kayu, di sini dibuang-buang kayunya, ngobrol, ya udah bagaimana bisa nggak gini, nanti kita fasilitasi. Mereka menjadi di sana saling memberi informasi yang bisa membuka wawasan, membaca peluang yang menguntungkan rakyat. Karena seringkali deal itu terjadi bahkan di luar pertemuan formal kan. Iya, sambil makan ngobrol. Disitulah, waktu saya di ini begini di sini, ada barang begitu. Kami di Bali itu dicari itu, susah nyari. Oke, bisa nggak bantu, mana nomor telepon? Oke. Nanti kan tinggal dinas perdagangan masing-masing dikumpulkan komunikasi. Ya. Kan sebenarnya media untuk bertemu tuh sangat mahal. Untuk sekali waktu semua bersama-sama datang bertemu mahal kalau dia berpikir produktif. Yang kedua, ini pemerintahan ini ingat loh, kita ini bukan negara federal. Kita negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Artinya dia sistem presidensial yang terpusat. Ketika pusat mengumpulkan kepala daerah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka mensinergikan kebijakan pusat biar semua kepala daerah mengerti. Makanya ada nuansa pemberian materi dari berbagai pihak. Agar mereka mengerti problem bangsa ini secara internasional bagaimana, secara nasional apa, sehingga dia bisa menjadi pasal-pasal yang memperkuat NKRI kita. Nah, ruang ketemu ini berat. Susah untuk bisa ketemu semua sekaligus. Nah, kalau kemudian ini dinarasikan hanya karena ada anggotanya dijadikan tersangka, kemudian dikorbankan, ini kan betapa ruginya rakyat itu loh. Lalu di uang 13 miliar. Uang 13 miliar ini menghasilkan jauh lebih besar kok. Kohesi kepemimpinan yang bagus. Katanya konsolidasi yang bagus. Mengelola 1.300 triliun ya. Untuk menyelamatkan 1.300 triliun itu sehingga dikumpulkanlah ini retreat untuk biar korupsi. Di situ langsung diberitahu, Anda jangan korupsi ini ya, kita beda dengan kemarin. Bisa di situ bisa akan diberitahukan begitu. Saya ingatkan ya, kamu jangan begini. Nah, kalau dia nggak ikut rapat, masih dengan paradigma lama, main proyek, ngatur bansos, seakan aman duitnya sendiri, ya kena dong nanti. Justru di situ ada proses penyadaran, sosialisasi, komunikasi, banyak hal. Atau bertemu itu penting gitu loh. Yang tidak mau hadir mungkin memang sudah tahu tujuannya dan bahkan mereka tidak mau sadar. Tujuan saya ini sekarang untuk balikin modal nih, gimana cara saya nggak korupsi ini gitu. Ya, kalau saya sih berharap begini, sederhana aja. Kalau sudah mulai ada cara-cara pembangkangan begitu, ya operasi saja. Karena mental pembangkangan itu bahaya. Dan Bali itu tidak mengenal sejarah begitu. Ini anggaplah Pak, misalnya ini instruksi keluar, terus kepala daerah yang dari PDIP ini tidak menghiraukan instruksi Megawati, dia dipecat misalnya oleh PDIP, dia gagal nggak jadi wali kota? Enggak. Tetap. Nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan dengan partai berarti. Jadi gini ya, dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia, dengan konsep pemilihan langsung, maka otoritas memilih itu ada di rakyat. Betul. Partai politik otoritas menyajikan pilihan. Jadi kewenangan partai politik itu adalah menyajikan pilihan. Ini loh, pilih ya. Nah, partai ini pilih ya. Dia menyajikan. Tapi yang punya otoritas memilih itu rakyat. Lalu disahkan. Kemudian dilantik oleh pemerintah pusat.
Bukan oleh ketua umum partai yang melantik, tetapi pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat yang melantik? Karena ini urusan NKRI, ini urusan presidensial, sistem pemerintahan yang sudah kita anut. Kalau dia sistemnya federal, maka dia selesai di negara federal masing-masing. Tidak ada urusan dengan ini gitu loh. Ini kan tidak gitu. Sehingga karena kita NKRI, dan ingat loh, mereka ini sehari sebelumnya kan udah ngambil sumpah. Saya bersumpah. Salah satu sumpah yang paling penting adalah dia akan setia kepada Pancasila, melaksanakan UUD 45 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini kan sudah luas sekali. Nah, ketika konstitusi kita mengatakan bahwa kepala pemerintahan tertinggi itu adalah presiden, itu nggak usah ditafsirkan lagi, karena itu konstitusi. Anda udah bersumpah taat pada konstitusi kok. Kapan seorang pejabat negara bisa dilengserkan? Ketika dia melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Makanya inilah ketika kita tidak bisa membicarakan aspek ketatanegaraan kita dengan jiwa negarawan. Jadi begini, dia tidak bisa memilih dan memilah kapan saya ini bekerja untuk rakyat, kapan kita sebagai simbol daerah yang saya wakili, dan kapan saya sebagai petugas partai. Ini kan harus diatur, gitu loh. Jadi sangat disesalkan sebenarnya Bali memecahkan rekor. Kemudian saya dengar ya, sampai terakhir mudah-mudahan malam ini ada perubahan. Itu yang tidak hadir, sementara yang lain udah Yang hadir. lain Pramono PDI Aneh hadir, semua udah hadir. Walaupun telat ya, telat itu oke lah. Tapi itu hanya lelah kita oleh simbolisasi yang ini gitu loh. Orang menganggap nggak ada gunanya. Nggak ada istilah nggak ada guna. Kita ketemu itu pasti ada guna kok. Apalagi kepala daerah yang akan bertekad mensejahterakan rakyatnya. Nggak bisa ada satu daerah sejahtera sendiri. Misalnya nih, ada ketemu dengan bupati di mana yang dari Sulawesi Tengah gitu misalnya. Di situ banyak transmigran asal Bali. Ketemu dengan bupati Badung, kita ngobrol. Wah, ada di sini orang Badung. Kan bisa ngobrol dia. Lihat potensi apa-apa lah sebenarnya, apa yang bisa digandengkan karena ada kedekatan historis kan begitu. Atau kita dengan Papua, kita dengan Sumatera di mana, Palembang atau apa. Di Sumsel misalnya, oh kami punya rumah kayu bagus. Oh ya kami di sini pariwisata lagi berkembang. Bule-bule banyak suka dengan rumah kayu. Kan bisa sinergi. Nah inilah kemudian ruang-ruang pertemuan itu akan menjadi si kepala daerah punya wawasan yang lebih luas tentang potensi keindonesiaan kita yang bisa kita saling mensejahterakan. Menurut Pak Pase, apa yang kira-kira membuat kepala daerah misalnya Pak Koster yang dari Bali dan teman-teman ini sangat takut menentang instruksi dari ketum Bu Mega ini kira-kira. Sementara yang lain kan mau dia gitu. Wah, saya nggak mengerti ya. Biar nanti salah, Pak Wasa kan karena kalah bukan gitu. aspek itu enggak. Karena sebelumnya bukan begitu. Tetap PKB itu kan. Prinsipnya adalah kita harus sesana manut linggih, linggih manut sesana. Linggih kita apa sekarang? Kalau linggih kita hari ini sudah disumpah sebagai kepala daerah, sumpahnya apa isinya? Ya jalankan dong sesananya itu. Jangan linggihnya ini sesananya beda gitu loh. Ini kan tidak benar. Apalagi ada bahasa saya tegak lurus. Ini pertama itu kalau dibahasakan dalam bahasa itu sama dengan bahasa ya sama dengan ingin mengkop. Itu sama dengan gerakan separatis nanti kalau lebih diperluas gitu loh. Ya kan nanti kalau gitu kalau dibilang ya sudah kamu tegak lurus di situ ya. APBD minta ke sana saja. Jangan tegak lurusnya kepada pemerintah pusat. Saya kaget melihat teman Bupati Bupati Gianyar. Saya tegak lurus dengan Bu Meketum gitu, gila. Iya, saya juga bukan apa-apa. Kita malu dengan dengan daerah lain gitu loh. Karena rahasia umum ini Bupati Mahayastra ini dekat tangan kanannya di Bali katanya tangan kanan Prananda, anaknya Megawati gitu. Ya mungkin karena itu juga mungkin ya. Ini dari sisi politik lah. Ya gini lah, tujuan kita berpolitik itu apa sih yang terbesar? Kalau kita hanya ingin berkuasa tidak bermanfaat kan berat juga gitu. Kan lebih baik kita ya berkuasa memiliki makna gitu loh. Jadi sederhana, kita ini sudah bersumpah, nilai sumpah kita sebagai sumpah jabatan apa sih?
apakah itu tanpa makna? Betapa bahayanya menjabat kemudian dia tidak memahami makna sumpah jabatan gitu loh. Jadi ini kan hal yang sepele sebenarnya. Tetapi karena momentumnya berdekatan dengan kasus hukum lah, ini kan jadi tumpang tindihnya. Kemudian esensinya ini kalau saya lihat ya, esensinya ini kan pertarungan Mega dengan Jokowi. Sebenarnya Prabowo keserempet gitu loh. Esensinya pertarungan Mega dengan Jokowi sebenarnya ini ya. Iya, kalau kita lihat narasi-narasi yang terbangun kan, coba lihat pidatonya Hasto bagaimana. Saya siap bla 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 bla. Tolong periksa juga keluarga Jokowi. Apa urusannya Jokowi dengan Harun Masiku? Kan nggak ada. Kok bisa Jokowi? Nah artinya Padahal kalau ini kita kan membaca urusan pesan yang pemerintah, dikeluarkan, ini kan pertarungan antara kubu Jokowi dengan kubu Bu Mega. Dari awal mula sangat mesra bersama-sama, lalu dengan statement petugas partai, kemudian mulai terjadi kontraksi di sana sini, akhirnya melebar. Pilpres itu lukanya dalam. Berarti ini dampak dari Pilpres. dinamika Pilpres juga Ya ya. terakhir dinamika. Akhirnya berhadapan lah. Kita lihat aja statementnya. Mana ada yang membenarkan, mana ada teman-teman dari PDIP semenjak pecahnya Bu Mega dengan Jokowi yang memuji Jokowi, nggak ada kan. Coba diulang beritanya sebelumnya. Sebelum pecah membela semua kan. Bu Mega bahkan menangis kan. Ada Artinya yang bilang membela semua kan. Jokowi kodok gitu. Ya kita sih berharap bisa CLBK lah, tidak lama bersemi kembali sehingga baik lagi gitu loh. Mungkin nggak itu? Dalam politik nggak ada yang nggak mungkin kan? Dalam politik ya. Kalau untuk Bu Mega kok saya lihat Sama Jokowi sulit. Sulit. Karena Bu ya. Mega ini termasuk sampai Bu Mega Tipikal hebat yang loh. AA Tipikal gitu ya. pemimpin yang AA, BB. Diktator gitu lah. Bukan diktator, bukan. Bukan ya? Kalau saya lihat Bu Mega ini justru sebagai pemimpin yang konsisten, tegas dengan sikapnya. Bukan diktator. Kalau diktator tuh beda lagi. Kan instruksi harus ini gitu. Lah karena dia ketua umum, memang pengendali utama. Hanya konsisten sikap beliau ini produktif atau tidak secara politik kan beda dia. Nah kalau sekarang lawannya ini Jokowi, ini termasuk lawan tangguh ya. Dulu kan saya udah bilang Jokowi ini teori kepemimpinan politiknya beda gitu loh. Sampai saya bilang ini akan muncul buku Jokowi Logi yang bagaimana taktik-taktik dia. Dan ini saya lihat kayaknya dibaca betul oleh Bu Mega. Sangat berbahaya ini. Makanya langsung dipecatin dulu semua. Termasuk Effendi Simbolon apa semua dipecat. Artinya jangan sampai orang-orang itu masuk dalam areal yang menjadi kekuasaan beliau. Nah ini, nah pertarungan antara Jokowi dengan Megawati ini kalau tidak bagus mencari kalangan, ya ini ngalih kalangan nih kalau kita ambil simbol salah, selalu nyerempet Prabowo, berbahaya bagi PDIP. Gitu loh. Karena Prabowo kan tidak ada urusan pertarungan Jokowi sama Mega. Jokowi Mega ini adalah pertarungan internal PDIP yang kemudian masuk di ruang publik. Ya, Jokowi dengan Mega bertarung masuk ke ruang publik. Nah, masuknya dia di ruang publik ini, kalau hari ini misalnya kasus retreat itu, dia kan nabraknya hanya nabrak Prabowo. Bukan nabrak Jokowi. Jokowi kan tidak ikut di situ. Ya betul. Nggak ada peran, dia nggak ngisi materi apa. Dan Jokowi tujuannya apa itu? Tiba-tiba Jokowi membuat video menanggapi. Karena mungkin wartawan bertanya ya. Dan biasanya beliau nggak tanya Prabowo gitu. Mau tiba-tiba ngomong gitu. Ya kalau lawannya blunder kan dia enak bisa jawab kan. Oh gitu. Jadi digoreng dikit kan, biar lebih matang. Biasanya Jokowi kan, tanya Prabowo. Tetapi kan tabrakannya kalau Mega tabrakan dengan Prabowo berat di PDIP. Oke. Gitu. Yang menurut saya ke depan lebih baik ini jangan. Mega tuh orang yang cukup banyak berjasa bagi Prabowo dan Prabowo juga cukup banyak berjasa bagi Megawati. Dan mereka pernah berpasangan di dalam maju walaupun kalah, tapi mereka pernah berpasangan. Jadi mereka punya jejak-jejak yang kebersamaannya pernah ada. Dan tidak pernah ada masalah secara politik antar mereka berdua, kecuali berkompetisi karena kemarin calonnya berbeda. Tapi itu kompetisi politik biasa. Tapi masalah prinsip kan tidak ada. Mestinya kalau bisa kalangan pertarungannya itu jangan masuk ke ranah-ranah ke pemerintahan Prabowo. Pertarungan Jokowi dengan Mega, carilah kalangan yang lain gitu. Jadi zona perangnya itu, battlegroundnya itu, jangan urusan-urusan pemerintahan yang penanggung jawabnya Prabowo. Ini hari ini sudah tabrakan nih.
besok ada isu lain tabrak lagi. Nah, ketika ada demo-demo mahasiswa, ada yang mendomplengi lagi. Itu kan sudah muncul di publik. Oh iya. Kendaraan-kendaraan yang dipakai demo Hasto dengan dipakai demo sama. Sama. Terus ada yang pakai jas kuning tiba-tiba ini baju anggota ini partai gitu. Kan ruang medsos ini sudah susah di ini. Nah, Iya. kalau ingin istilah menurut saya ya, dua tokoh bangsa ini tidak sampai tabrakan nanti. Kalau ini sampai tabrakan, saya yakin akan keteteran. Boleh dulu beliau kuat ya, tapi sekuat-kuatnya sebuah kekuasaan, dia akan dibatasi oleh waktu. Seluruh dunia. Sehebat-hebatnya Soekarno dibatasi waktu, sehebat-hebatnya Soeharto dibatasi waktu, Idi Amin dibatasi waktu, Gaddafi dibatasi waktu, semua dibatasi waktu, termasuk Putin pun nanti dibatasi waktu juga. Jadi termasuk Mega juga gitu. Nah, ketika posisi hari ini kemudian hari ini diserempet Prabowo, nanti ada lagi isu lain Prabowo lagi diserempet. Demo ini kan sudah mulai arahnya turunkan Prabowo Gibran. Temannya bahkan ada, mohon maaf, yang pidatonya Prabowo disebut dengan binatang. Itu kan sudah mulai menimbulkan amarah. Yang pidato yang sudah sekarang mulai viral. Orang udah mulai mencari siapa itu. Nah, ini sangat rawan gitu loh. Nah, lebih baik kalau memang Mega dengan Jokowi belum selesai urusannya, selesaikanlah cari tempat yang berbeda. Di mana lalu kalau ya artinya jangan masuk ke ruang-ruang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Prabowo. Kalau nanti Prabowo ini kan, mohon maaf, Prabowo ini kan tentara dia. Tapi kan di sana ada anaknya Jokowi, makanya serba sulit. Ya artinya ya serang Gibran saja lah. Oh gitu. Tapi kalau menyerang Prabowo itu beda. Karena posisi Prabowo hari ini itu berbeda dengan Prabowo dulu. Prabowo hari ini dia Panglima TNI, tertinggi TNI, Panglima tertinggi semuanya. Kendali kekuasaan ada di dia. Dan dia itu adalah tentara yang tidak akan mungkin mundur kalau dipermainkan terus. Ya kalau Kopassus kan prinsipnya kerja tuntas. Ya. Pantang pulang, pekerjaan belum selesai. Ini kan kalau dia dikerjain terus, ini yang menurut saya akan berbahaya. Dan dia punya, saya mau tanya, apakah yang sekarang boykot retreat ini bersih semua? Saya mau tanya, satu aja pertanyaan ya. Menurut Erwin, apakah yang menghadang, yang menolak acara retreat ini pulang ke rumahnya dengan bangga sebagai orang yang berani melawan programnya Prabowo ini, orang bersih sehingga tidak ada jejak-jejak hukumnya? Ya tidak, karena yang saya tahu semua politisi atau terutama yang menjabat itu tidak bersih. Dia semua punya kasus. Kalau itu diungkap, dia punya perangkat intelijen, dia punya perangkat mencari data, dia punya perangkat penegak hukum, dia punya perangkat semua. Sekali kenop selesai semua. Presiden kan mengendalikan itu. Semua. Oh iya. Jadi bukan urusan balas dendam. Ini misalnya nih, ada berapa yang tidak ikut di ini? 8 misalnya, atau 9 yang nggak ikut di Bali. Iya. Semua dicari jejaknya. Mungkin di Buleleng, ini dia terlibat urusan tanah. Ini yang di dianya terlibat urusan pasar. Ini yang di Bali terlibat dengan tanah Pemprov Bali. Ini yang di ini dulu pernah kasus bansos. Semua ada jejaknya, kan tinggal diproses. Jadi ketika diproses hukum jangan dibilang politisir, memang perbuatannya ada di situ. Hanya kemarin tidak terproses hukum aja. Mungkin mereka sudah membaca begitu Pak. Oh saya nanti mungkin saya akan juga ditelusuri kasus saya. Saya sekarang nggak ikut retreat. Nanti saya bisa bilang ke media, oh ini pasti kita karena dulu menolak retreat kita diginikan gitu. Mau begitu kalau alat buktinya memang korupsi mau apa? Emangnya dengan ikut retreat lalu bebas dari korupsi? Enggak juga. Malah bila perlu yang ikut retreat banyak ditangkepin juga gitu loh. Kalau dia korupsi ya korupsi, yang penting belum daluarsa ya proses kan gitu. Jangan karena ikut retreat bebas atau karena tidak ikut retreat tadi kalau itu dibilang kriminalisasi, enggak lah. Itu udah mungkin ada pemikiran begitu, kita nggak usah ikut, nanti kalau kita diciduk sama KPK bilang aja ke media, ke masyarakat, kita ini jadi korban kriminalisasi. Mau kriminalisasi dibawa ke sidang, buktinya dikeluarin gimana? Aliran uangnya ditemukan gimana? Sekarang aku kekayanya 3-4 miliar. Ditemukan aliran dananya puluhan miliar, terus gimana? Kena TPPU lagi. Jadi inilah menjadi langkah yang menurut saya tidak taktis. Walaupun saya tahu Bu Mega itu orangnya
tegak lurus, yakin dengan keyakinannya dan tak peduli dengan siapapun. Dan ini menurut saya lukanya dengan Jokowi melebihi lukanya dengan SBY. Luka dengan SBY salaman aja nggak mau, nyapa aja nggak mau, ketemu aja nggak mau. Apalagi dengan Jokowi yang mungkin beliau menganggap sudah berkat saya kan gitu. Nah, Jokowi juga melawan, saya kok direndah-rendahkan dulu, saya kan dipilih oleh rakyat, bla bla gitulah. Akhirnya ini pertarungan menjadi kekuatan sama-sama besar hari ini. Kalau kita ngomong kekuatannya, ya, Mega berapa tahun jadi presiden, Jokowi berapa tahun jadi presiden, lebih lama Jokowi. Nah artinya apa? Jangan dianggap remeh. Dan sekarang anaknya masih jadi wakil presiden, punya kekuasaan. Jadi ini kekuatan yang tidak mudah. Hari ini kita bisa maki-maki Jokowi di medsos. Tapi jangan salah, dia punya kartu banyak juga kalau dia menjungkalkan banyak hal gitu. Jadi menurut saya ini tidak produktif lah. Kalau sampai mengganggu pemerintahan. Kalau kasus Harun Masiku ini apakah ada kaitan dengan keluarga Megawati juga? Kan ada juga analisa begitu Pak. Saya ngobrol sama politisi. Oh ini kalau Hasto bukaan ini bisa banyak meremet nih gitu kan. Ya saya nggak tahu pastinya karena kita nggak baca berita acara pemeriksaan BAP-nya ya. Tetapi kita beralur begini. Kasusnya itu kasus apa sih? Kasus tentang PAW. PAW-nya bagaimana sih? Ternyata posisi Harun Masiku itu jauh di bawah daripada yang harusnya menggantikan. Karena siapa yang digantikan? Gini Pak Taufik Kimas kan. Itu meninggal lalu digantikan di bawahnya naik. Nah tapi beliau itu nomor 5 atau nomor 6 jauh di bawah. Ini dipaksakan naik ke atas. Nah dipaksakan naik ke atas kan melakukan undang-undang. Karena itulah kemudian diujilah, tidak undang-undangnya yang diuji tapi PKPU-nya diuji. Karena PKPU uji materinya ke Mahkamah Agung. Nah disinilah benang merahnya kemudian muncul hari ini Harun Masiku punya jaringan kuat di Mahkamah Agung. Sehingga dia bisa dimenangkan dari Mahkamah Agung. Bahwa itu dianggap tidak benar gitu. Itu diserahkan kepada partai sepenuhnya. Nah atas dasar itulah kemudian dibuatkan surat untuk inilah yang ditetapkan. Tetapi undang-undangnya kan belum berubah. Untuk mengubah undang-undang harus diujinya ke MK, bukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya menguji PKPU saja. Nah inilah tak masalahnya, sehingga ada kejanggalan di situ. Ternyata janggalnya ini diterobos, ada uang di situ kan itu kasusnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah seorang sekjen itu tahu atau tidak aturan itu? Pasti tahu. Pasti tahu. Nah, kenapa itu dipaksa bisa naik ke atas? Berarti Harun Masiku orang yang sangat spesial. Gitu. Spesial bagi siapa? Ini yang harus dicari tahu. Mudah-mudahan di sidang terbuka kan begitu. Kalau saya nggak tahu, kita bukan kuasa hukumnya, kita bukan membaca BAP-nya, kita nggak tahu ini. Tapi dari rangkaian itu kita bisa membaca. Kalau hanya orang biasa tidak mungkin diperlakukan sampai sedemikian rupa sehingga semuanya terlibat untuk ini harus jadi. Kan begitu. Ini. Nah kemudian setelah Hasto ditahan muncul kemudian dokumen rahasia katanya, video Hasto yang mengatakan bahwa undang-undang KPK ini Jokowi yang karena Jokowi ini gitu. Gimana menurut Mas ini? Ada uang ya itu ya? Berapa coba? 3 juta US dollar ya? US dollar ya. 3 juta US dollar. Gini. Kalau itu menurut saya video-video yang memang sudah dibuat dan kayaknya banyak dibuat. Sebelum dia ditahan. Sebelum sudah buat itu. Kalau memang ditahan saya munculkan. Nah, sudah disiapin itu. Memang bagian pada propaganda pertarungan lah ya. Ini kan pertarungan politik. Sederhananya begini. Upaya pelemahan atau penataan itu KPK kan beda-beda ya. Karena menurut saya dengan ada Dewan Pengawas itu penting. Karena KPK sebelumnya juga bermasalah, nggak ada yang ngawasin. Sampai raport menteri pun dia intervensi. Padahal bukan kewenangan dia. Macam-macam dia improvisasi kewenangan. Itu nggak boleh ada. Makanya perlu ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu memperkuat KPK menurut saya. Secara institusi. Tapi komisioner memang menjadi tidak bebas. Buktinya apa? Si Lili dipecat. Dicopot. Jadi ada beberapa dikasih sanksi. Pak Gufron diperiksa. Kalau tidak ada Dewan Pengawas kan mereka merasa kuat sendiri kan. Tidak ada yang ngawas. Jadi itu justru memperkuat menurut saya. Nah, kalau bicara 3 juta US dollar, uang itu kemana? Karena perubahan undang-undang KPK itu kan dibahas DPR bersama pemerintah. Tidak oleh yang lain. Berarti tinggal gampang.
Berarti itu kan sama dengan menuduh bahwa ada uang beredar di balik perubahan undang-undang KPK. Kan begitu. Karena 3 juta US dollar ini loh. Kenapa dilemahkan KPK? Karena undang-undangnya diubah. Kan itu logikanya. Undang-undang siapa yang ngubah? Siapa yang bisa mengubah undang-undang? Pemerintah bersama DPR. Siapa DPR? Tinggal dicek siapa ikut panja atau pansus yang bahas undang-undang itu. Dulu DPR paling banyak kan dari PDI. Nah, artinya tinggal dicek siapa ikut panja di situ. Nah, 3 juta US dollar ini tidak mungkin ke kamar yang lain, pasti ke kamar ini dong. Artinya tuduhan itu sama dengan menuduh di sini. Bunuh diri juga berarti. Kan begitu ininya kalau kita alurnya. Masyarakat awam nggak tahu. Ya itu. Artinya kan ini kita harus jelasin alurnya. Kalau pelemahan KPK itu adalah dari undang-undang misalnya dianggap pelemahan dan uang 3 juta US dollar itu benar misalnya ada, berarti uang itu beredar di pemerintah yang ikut membahas dan di ininya DPR paling tidak ketik-ketisannya dapat dibasar-basar untuk membantu opini atau berapa LSM. Tapi mungkin perpu gimana Pak? Tanpa DPR bisa? Perpu. Loh kan ini undang-undang KPK, bukan perpu. Iya, bukan perpu ya. Undang-undang. Kalau perpu kan nggak usah keluar uang, langsung kewenangan presiden. Gitu ya. Ngapain kasih uang? Siapa dikasih uang? Masa Jokowi ngeluarin uang untuk dirinya? Kan nggak mungkin kan? Ya. Jadi justru saya melihat semakin sering narasi ini dibangun tidak produktif. Kalau orang cerdas menilai pertama dengarnya seru, hebat itu. Setelah ditekuni, loh, kan sama dengan udah temannya sendiri dong ambil duit, ngubah undang-undang. Nah itu. Ya udah sekarang telusuri aja. Nggak tahu. Nah sekarang kejaksaan telusuri aja. Kalau nggak mau KPK, kejaksaan lah. Telusuri itu 3 juta US dollar tuh alirannya kemana? PPATK libatkan. Karena pelemahan KPK dimulai dari undang-undang. Cek aja siapa yang terlibat dalam rapat itu. Cek ada uang beredar nggak? Tangkap ini semua. Apakah Hasto ingin menyerang Puan ini? Kan dia di ketua DPR dulu kan? Ya nggak tahu lah pokoknya gimana itu. Saya nggak masuk. Tapi kalau logika alur itu saya hanya menjelaskan. Kalau pelemahan KPK karena berubah undang-undang, ya undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. DPR itu tidak semua. Karena DPR semua itu hanya di paripurna. DPR yang terlibat itu biasanya di panja atau di pansus. Kalau nggak salah ini panja ini. Panja RUU KPK. Siapa yang terlibat di sana, tinggal hubungkan 3 juta US dollar, ada berapa juta US dollar yang sisanya kemana? Kalau benar ada. Kalau saya melihat tidak semua melemahkan pasal itu. Kalau misalnya ini terbukti hoax nih videonya Hasto yang disebar ini, berdampak nggak terhadap vonisnya dia misalnya? Enggak. Oh enggak. Enggak, ini kan dia melempar sesuatu yang tidak ada kaitan dengan perkara. Perkaranya kan gitu. Perkara Harun Masiku. Kecuali seputar itu kecuali dia perkara baru ini, penyebaran hoax gitu misalnya. Ya kan tidak di sidang ini dia. Kan bukan KPK yang nahan nih. Kalau urusan hoax apa itu kan urusannya polisi. Benar. Bukan KPK. KPK urusan korupsi dan yang ini yang perlu saya sampaikan. Korupsi itu memang mayoritas menimbulkan kerugian negara. Tetapi tidak semua perbuatan yang masuk tindak pidana korupsi pasti merugikan keuangan negara. Yang masuk kerugian negara itu biasanya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena di sana memang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada pasal-pasal lain yang sifatnya suap, gratifikasi, obstruction of justice dan lain sebagainya, itu tidak ada kaitan dengan uang negara. Tapi perilaku penyelenggara negara atau pegawai negeri atau dia terlibat di dalam suap, yang suap ini bisa swasta, bisa siapa saja. Yang disuap adalah pejabat penyelenggara negara. Dalam hal ini KPU kan penyelenggara negara. Kan di situ. Jadi kalau disebut orang nggak ada uang APBN kok, nggak ada ini kok, dia bukan. Iya, tapi kan kasusnya bukan urusan pasal 2, pasal 3. Pasalnya kan beda. Pasalnya ini kalau nggak salah pasal suap dan pasal itu obstruction of justice, pasal 21 nggak salah. Jadi kan beda pasal, tapi di dalam rumpun Undang-Undang Tipikor. Makanya menurut saya ini politik atau hukum kita tunggu di pengadilan. Itu aja kuncinya. Jangan kita menghakimi terlalu banyak teori konspirasi. Kamu kena arak kopi konspirasi tambah banyak lagi. Kena kopi dan lain konspirasi, kena arak kopi beda konspirasi. Jangan. Karena terlalu banyak dapat info, Pak. Tapi info off the record ini. Off the record tapi analisa sambil ngipi itu kan. Tidak ada jejak-jejak alat bukti.
Jadi gutak katik gatuk istilahnya. Asal cocok nih omongan teori konspirasi jadi gitu loh. Jangan, kasihan karena ini masalah hukum ya. Tapi saya berharap Pak Hasto semoga bisa tabah, dan karena kami sering juga ketemu ya. Dulu pernah kita punya forum sekjen partai, waktu saya sekjen partai dengan beliau baik. Jadi saya berharap mudah-mudahan di ruang sidang lah itu terbuka. Kalau beliau nanti memang tidak terbukti ya harus berani dituntut bebas gitu loh. Karena kan tidak semua orang yang disebut pasti terlibat. Gitu loh. Dan jujur aja hukum kita kan bukan hukum yang sangat prudent, hukum yang sangat valid, hukum yang sangat presisi, nggak ada. Hukum kita ini masih udah nggak jelas lah. Pagar laut aja di ini udah nggak jelas. Ada HGB keluar, yang ini dibatalkan, yang ini tidak. Ini masih kacau balau ini. Coba sekarang kayak kasus pagar laut itu kan. Hukum kita kayak apa kita lihat. Kita tonton telanjang, di situ ada ratusan HGB dikeluarkan, sekian dibatalkan, yang punya aguan itu nggak dibatalkan. Ini kan compang-camping dong nanti itu. Mana HGB yang sebelah sini, HGB sebelah sini, HGB yang sini dibatalin. Berarti kan ini laut, yang ini tuh HGB laut. Kan lucu kita mikir. Ya kenapa nggak tegas, ya tegas sekalian gitu loh. Ya hukum kita masih seperti masih itu. Paradok ya. Ya sudahlah, nikmati saja dulu gitu loh. Terus ada juga analisa ini Ben teori konspirasi. Nah, ada hubungan dengan teori gosip lah. Kongres PDIP. Katanya ini ada opini juga, ada upaya untuk tetap mempertahankan Bu Mega jadi ketua umum. Terus ada juga opini lain biar orangnya Jokowi atau orangnya Jokowi lah bisa jadi ketum PDIP gitu, atau bisa mengendalikan PDIP. Ya yang paling tahu itu kan teman-teman di PDI ya, mekanisme apa, dan saya kira itu biarlah dinamika itu muncul di teman-teman PDIP, dan biasa dalam partai politik itu ada dinamika itu. Itulah nikmatnya berpolitik, selalu ada dinamika setiap menjelang kongres, munas, itu selalu ada dinamika, karena itu ruang demokrasi untuk orang bisa menjadi apa di partai politik, apalagi sebesar PDIP, pasti daya tariknya tinggi. Bu Mega dengan daya pengaruhnya juga luar biasa, dan Pak Jokowi, tapi sekarang udah dipecatin mereka semua. Apakah masih punya pengaruh di dalam? Saya juga nggak tahu karena saya nggak begitu hafal di dalam. Tetapi bacaannya adalah kok kayaknya ya masuk ini juga, puzzle-nya agak masuk juga. Ini pertarungan internal yang itu saya bilang tadi. Ini kan urusannya Mega dengan Jokowi, yang masuklah ke kalangan yang berbeda, jangan serempet pekerjaannya Prabowo gitu loh. Ya. Prabowo ini kan partainya beda, dia lagi memerintah. Udahlah, ini bertarung aja. Di mana itu udah antar mereka, kita tonton. Kan gitu, ringnya jangan diganggu, jangan diserempet Prabowo-nya. Nanti kalau sering diserempet Prabowo kan ya, nggak omon-omon lagi nanti. Langsung eksekusi gitu ya. Ada lagi. Ndasmu. Ada gitu lagi nanti. Itu kan bahasa-bahasa antara guyon dengan ngasih sinyal juga itu. Jadi janganlah diganggu kayak kira gitu. Ini baru dia. Dulu ada opini bahwa Jokowi ingin mengambil PDIP gitu kan. Mungkin ada kaitan dengan itu juga. Ya itu saya baca di media memang kuat. Munculnya instruksi ini kemudian diartikan sebagai upaya Mega untuk mengetes kadernya, mungkin mana nih kader saya yang benar-benar setia ini sama saya gitu mungkin. Jadi di dalam politik itu ada beberapa teori yang pernah dipakai Soeharto kan. Ini bunga mawar. Kita nggak tahu bunganya itu warna merah, kuning, putih atau apa, kita nggak tahu. Jadi dia biarkan dulu bunga itu tumbuh sampai mekar, baru ketahuan warnanya. Setelah ketahuan warnanya baru disikat, yang nggak disuka. Ya. Terus yang kedua ada teori kuras kolam. Ini yang teori yang dipakai oleh Prabowo. Efisiensi. Kolam itu gimana? Kebijakan efisiensi ini. Gimana itu analoginya? Jadi di semua kementerian ini kan dari dulu selalu ada banyak pemain-pemain anggaran. Iya. Ya kan, banyak pemain anggaran udah turun temurun dia. Bisa ijon dia.
Oke, termasuk di Bisa pendidikan kan? ya, semua bidang. Itu sudah ada yang ijon. Berani bayar duluan lagi pejabat-pejabatnya biar masuk ke Ya, usulan. ya. Udah nih usulanmu udah masuk, Tempat basah bayar. gitu maksudnya Ya. Proyek apa jalan ini bendungan sekian atau pasar atau apa pokoknya semua proyek pengadaan apa itu ini sudah masuk, bayar duluan. Biar ini bawa ke DPR dibahas. Jadi ijon ya udah. Ketika itu kemudian dilakukan pemangkasan habis, dikuras itu kolam, kelihatan kemudian siapa yang gelecotan semua. Makanya Ribut semua kan, panik. Siapa yang melawan ketahuan, ini pemain-pemainnya. Teridentifikasi semua, dibersihkan semua dulu. Setelah nanti dibersihkan, saya yakin kolamnya akan diisi ulang lagi. Langsung lebih, harapannya lebih bersih. Kalau kolam dikuras kan lama-lama jadi lebih bersih. Oke ya. Nah, kalau yang dilakukan Mega ini adalah ibarat gini. Dia jalan, tiba-tiba ngerem. Siapa yang taat dengan saya? Yang nggak taat dia akan langsung jalan. Oh ini nggak taat sama saya. Jadi tahu kan. Jadi semua pemimpin punya cara untuk test of the water, bagaimana caranya dan sebagainya gitu loh. Nah ini kuncinya. Jadi semua pemimpin punya cara untuk mengetahui pasukan dia tuh bagaimana ini. Setia apa tidak, kuat apa tidak, tangguh apa tidak, dengan berbagai cara. Tapi kadang-kadang bisa efektif, bisa tidak. Tapi kan pilihan cara. Tapi masing-masing punya cara dia. Ada yang sengaja dibiarkan dulu dilihat. Oh ini saya ingin bunga kuning gitu. Tapi kan nggak tahu orang masih bunganya pohon mawarnya masih kecil. Satu-satunya cara kita tahu bahwa bunganya warna apa kan dibiarkan mekar dulu. Setelah warnanya kelihatan, nah ini kuningnya hanya ini aja, udah itu pertahankan, yang lain cabut. Ketemu kan? Kaitannya dengan retreat ini, nah, kalau kan sekarang PDIP kecuali dari Bali itu ikut. Nah sekarang udah ikut lagi kan? Karena berdasarkan komunikasi. Udah komunikasi, udah setujui. Mungkin ada pendekatan komunikasi politik lah, ada sisi lain. Tapi kalau konteks itu di Bali ini berarti benar-benar loyal nih semua petugas partai sejati udah di. ya banggalah masyarakat Bali yang memilih kan. Ya. Bahwa Anda sedang memilih pemimpin yang lebih setia kepada induk partainya daripada kepada induk pemberi suaranya kan, pada rakyat kan gitu. Paling nanti yang memuji ya kader-kadernya kan. Ya sudah nikmati saja kader gitu. Dan baser. Ya dinikmati aja itu. Dampaknya apa Pak? Kira-kira ini di Bali ini tidak ikut retreat, mungkin sekda katanya di. Nah dampak secara politik dan secara pemerintahan 5 tahun ke depan ini kira-kira apa nih? Ya artinya mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang bagaimana pola kepemimpinan Prabowo ke depan untuk bisa disinergikan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia untuk pembangunan seluruh Indonesia. Misalnya soal makan siang bergizi, kemudian soal swasembada pangan, apa itu kan semuanya harus disinergikan semua. Karena ini kan terkait dengan kebijakan makro negara. Kenapa kebijakan makro? Karena begini, Win. Kenapa Prabowo misalnya dia swasembada pangan menjadi acuan pentingnya? Karena sudah tahu bahwa ini akan terjadi pertarungan di level antar negara, peperangan di beberapa titik yang akan mengganggu swasembada pangan, sektor pangan. Kalau pangan itu terganggu, maka pemerintahan dengan cepat bisa roboh. Makanya Prabowo memahami itu, logistik perut rakyat itu pertama diamankan dulu. Dia tidak peduli jalannya masih rusak, dia nggak peduli. Yang penting perut rakyat dulu. Kalau perut sudah rakyat sudah agak tenang, baru dia mikir yang lain. Ini kan cara memimpin. Ya. Dan ternyata harus kita akui, makan bergizi gratis ini awal mula kan saya sendiri, wah tuh nggak masuk akal juga. Tapi ternyata itu kan kalau dijalani dengan serius itu menggerakkan perekonomian di desa juga. Uang kan beredar di bawah, perekonomian bergerak. Dan yang pasti anak-anak kita makanannya memang bergizi. Karena untuk dia belajar dan sebagainya kan memerlukan asupan gizi yang lebih bagus dan cukup banyak. Kondisi nggak usah jauh-jauh di Bali saja. Kalau kita mau cari kondisi begitu banyak. Termasuk lucunya sebelum ditahan Hasto dan Megawati kan mendukung kan. Ya. Kita harus dukung, tiba-tiba ditahan juga nggak mau lagi. Kan
yang menahan kan bukan Prabowo. Kenapa Prabowo yang dikomplain gitu loh? Dianggap Prabowo bisa menggerakkan KPK, Oh, ngatur KPK. itu yang salah. Berarti kalau gitu dulu dia berkuasa menggerakkan KPK juga dong. Mungkin karena Artinya kan kebiasaan begitu, cara pandang begitu. Karena kebiasaan begitu mungkin disamakan, Pak. Nah, kalau menurut saya sih tidak. Karena ketika Prabowo memimpin kan komisioner KPK sudah ada. Oh, iya. Jadi komisioner KPK-nya kan sudah terpilih itu loh. Sudah Artinya dia orang-orang bisa lolos dari Harun Masiku kan mungkin Ya. itu dianggap disamakan gitu. Ya mungkin dulu masih bisa begitu, sekarang nggak bisa kan Ya, gitu ya. ya. Ya sudahlah, kita tunggu di sidang saja. Tunggu di sidang saja, dan saya sih berharap itu menjadi sajian fakta hukum yang bagus. Gitu. Jadi gimana hukum kita nanti? Itu sebenarnya yang agak sebenarnya harus dipikirin teman-teman dan masyarakat kita semua sebenarnya. Ini KUH pidana mau berlaku 2026 yang baru. Kita undang-undang hukum pidana. Apa bedanya dengan yang sebelumnya, Pak? Oh banyak perubahannya, banyak ya? pasal-pasal berubah, banyak hal, dan itu yang menyangkut rakyat semua, mana yang bisa dihukum, mana tidak, kan di situ ada. Itu harus dipikirkan, nanti jangan rakyat ikut sibuk politik tuh ini. Jadi perbuatan yang bisa mentahan, perbuatan yang bisa mentahan. Nah, ini Belum lagi kuhapnya yang hari ini akan menyusul kan, mau disahkan. Itu rebutan lagi antara jaksa, polisi, hakim, semua KPK semua rebutan kewenangan lagi. ini salah bikin konten bisa ikut nih sama Pak Asto nih kita. Halloween. Halloween. Nah, makanya kan harus ya masyarakat harus ngeh juga di 2026 itu akan semua mana-mana yang bisa dipidana itu akan berlaku gitu loh. Kalau yang hari ini berlaku kan masih peninggalan Belanda. Oh, Gitu. iya. Jadi 2026 masih pemerintahnya Pak Prabowo. Jangan tadi dibilang Pak Prabowo menahan saya, karena kan itu udah disahkan dari zaman sebelumnya. Apakah ada dengan tidak ikutnya retreat kepala daerah di Bali ini, apakah membuat penegak hukum misalnya KPK dan Prabowo ini marah sehingga akan lebih tadi udah Pak jelaskan ya. Pasti Ya, akan artinya ini jejak kasusnya dilihat gitu mungkin. kalau mau kan gampang. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka ini orang bersih, orang suci, ataukah banyak jejak? Jujur aja, kalau kita jadi penegak hukum gampang sekali pembuktiannya. Walaupun di laporan LHKPN-nya segini, kan gampang telusurin. Ya. Kalau dia nggak mengaku dia punya, sita. Iya kan, kalau dia nggak ngaku punya, ya sita. Iya. Oh bukan punya saya, ya udah, kekayaanmu berapa? 3,9 miliar, udah di bawah 4 miliar, ya udah. Itu kita cek nilainya. Kemudian kita lacak aset-aset yang lain. Kalau dia nggak ngakuin punya, ya udah sita. Kalau enggak, ya kenapa nggak laporan? Kamu bukan laporan palsu dong ke LHKPN KPK. Gampang itu. Terlepas dari penghematan anggaran ini, apakah proyek-proyek juga akan dibatasi dengan adanya ini, Pak? Tidak adanya retreat dari Bali ini? Nah, kalau efisiensi kan sudah kena semua. Sudah semua ya. Ya sekarang jadi masalah. Tapi kan kalau Bali saya kira nggak ada masalah, karena kalau kita bicara visi misi Pak Koster kan dia menyiapkan lembaga fund khusus, fundraising khusus untuk membangun Bali. Nah kita lihat aja apa bentuknya, kita kan belum tahu. Katanya beliau akan menyiapkan lembaga khusus keuangan kayak Danantara itu di Bali untuk membiayai pembangunan di Bali. Ya kita lihat aja. Danantara lokal itu. Nah, namanya apa saya nggak tahu juga. Nanti kita lihat, kan berarti nggak apa-apa. Berarti jalan semua visi misinya. Nggak mungkin nggak jalan kan gitu. Oh itu mungkin membuat PD mungkin. Oh kita nggak usah. Pesliu itu. Pesliu gitu. Doang banyak gitu. SSCGT. SSCGT. Aduh. Ya kan siapa tahu kan, kita nggak tahu. Tapi apapun namanya, ini sudah dilantik, kita ucapkan selamat. Sayangnya startingnya kurang bagus bagi kita warga Bali. Agak malu juga. Hanya satu kepala daerah saja yang ikut sampai tuntas dari semua ini gitu loh. Karena tidak ada dalam sejarah perjuangan Bali dari zaman dulu sampai sekarang dia memberontak terhadap pemerintah pusat. Tidak ada. Coba sebutin, ada nggak? Nggak ada. Kita nggak pernah terlibat PRRI Semesta atau Musuh di Blitar atau RMS, nggak pernah ada. GAM, OPM nggak pernah ada. Di Bali tidak pernah ada
gerakan seperti itu. Tapi ini kalau kemudian kepala daerahnya memulai konsolidasi dengan cara melawan pusat, ini kan apakah ini cerminan pemilihnya juga menginginkan itu? Berarti ya mereka sudah didukung nih. Tak lagi kita bisa punya kepala negara di sini kan. Kalau dia sudah berani membangkang benda pusat, berarti mereka didukung dengan sekian 60% lebih. Apakah yang memilih mereka ini juga setuju dengan gerakan ini untuk menjadi Bali Merdeka gitu misalnya? Ya itu pilihan mereka. Kalau saya sih tetap milih NKRI. Oh, Bali hidup berdiri singidang maksudnya. Ya, siap. Ini terakhir Pak. Misalnya ada satu pasang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Wakilnya misalnya atau kepala daerahnya misalnya kena kasus KPK gitu Pak. Ini otomatis wakilnya jadi kepala daerahnya langsung. Aturan undang-undangnya begitu. Oh gitu. Undang-undang pemerintah daerah ketika Entah itu wali kota, bupati, gubernur sama. Kalau wali kota, gubernur, bupati terlibat, maka pertama jadi pelaksana dulu. Setelah itu baru ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan, nanti partai pengusung dia mengusulkan nama baru lagi untuk menjadi wakilnya. Dipilih di DPRD, tidak lagi dipilih di cuma tapi dipilih di DPRD oleh ini. Nah, ngomong-ngomong, kenapa kamu tanya gitu? Curiga kita ya? Hah? Nih, kayaknya nanti mentakon gitu tuh, nanti bakal jawab dan. Ya kan jawab secara Cara apa kira-kira? Gini, Kengken tuh apa namanya? Curiga mana nih? Aturannya gitu. Apa Anda dapat kelihatan di BAS PPC akan itu terjadi atau gimana? Ya, ada isu lalu begitu. Kalau kepala daerah kena kasus, ini kalau wakilnya itu akan kan jadi itu kan bukan isu, itu aturannya begitu. Oh, itu. Nah, tapi yang kamu tanya ini maksudnya kalau di Bali begitu gitu? Di Bali misalnya kalau ada kan apalagi dengan nah, di bisa kamu bertakon curiga mana? Hah? Tadi bisa kamu bakal jawab. Mareng. Nantilah. Biarkan waktu yang menjawab. Kalau ya, aturannya begitu. Jadi siapapun dia. Jadi tidak boleh ada kekosongan pemerintahan di daerah. Jadi pusat pun sama. Kalau presiden dan wakil presiden tidak bisa, maka dia Mendagri, Menteri Luar Negeri dan Menhan tuh menjadi satu memimpin negaranya untuk menyiapkan pemilu. Siap. Gitu. Oke Pak Basa. Oke. Terima kasih. Siap. Analisanya mantap. Ini berdasarkan ada gininya Bro. Fakta hukum dan bukti. Kalau saya menganalisanya kan teori konspirasi. Nah, hasil konspirasi tergantung lemu kopi deh, lain hasilnya. Lemu ada kopi lain hasilnya. Oke Pak, terima kasih nih. Terima kasih banyak nih. Ya pokoknya Bali ini saya masih bingung nih Bali akan gimana nih kalau kepala daerah. Semoga tidak konsolidasi menjadi Bali Merdeka aja nanti. Wih. Mana berbanding lawan pusat dan tuh? Otsus gitu. Enggak lah, kalau Otsus susah. Susah ya? Oh. Jadi dulu itu jujur aja, yang pertama kali bisa memasukkan undang-undang tentang Provinsi Bali menjadi prolegnas dalam daftar prolegnas nomor urut 27 itu ketika saya masih di DPD memimpin rombongan PPU membahas di prolegnas. Masuklah dia. Tetapi zaman itu Pak Manggo Pasika tidak mendukung penuh untuk bisa segera itu terbahas karena harus didukung daerah juga. Lewat dia. Makanya ketika zaman Pak Koster lah baru maju. Tetapi perlu diketahui tidak hanya undang-undang tentang Provinsi Bali saja yang waktu itu diperbaiki oleh DPR. Hampir belasan undang-undang provinsi diperbaiki karena mengacu pada Undang-Undang Dasar sementara. Tidak mengacu pada Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua diperbaiki termasuk juga Provinsi Bali. Gitu. Hanya Provinsi Bali diperbaiki kan sedikit aja itu undang-undang. Hanya ada penambahan saja yang agak dibukakan ruang kita untuk bisa menjadi tax tourism itu kan, bisa pungutan untuk wisatawan itu aja. Yang lainnya kan masih tetap sama. Siap. Gitu. Oke Pak Pasok. Ya, oke. Thank you. Sukses. Kita akhiri Om Santi. Om Santi Om.